Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa di-mute, Cok. Ini sistem ya, kualitas suaranya rendah apa ya. Nah, ini berikut. Di sini ada animasi ya, tak usah. Animasinya juga nggak ada. Jadi untuk volume benda putar masih mengenai aplikasi dari integral, ya kan, adik-adik. Sebelum UTS kita juga sudah belajar mengenai aplikasi integral, tapi mengenai itu luas permukaan ya di bawah kurva. Nah, ini juga aplikasi integral, tapi untuk volume benda putar. Nah, maksudnya kalau dia luas di bawah kurva, jadi dari kurva itu ditariklah garis arsiran ke sumbu X atau ke sumbu Y, kan gitu. Ya, dihitunglah kulit luas ininya, ya, luas daerah arsiran tersebut. Nah, tapi kalau untuk volume benda putar, ya kurva itu diputar, gitu, Adik. Jadi ini contohnya diputar terhadap sumbu X, ya kan? Ada kurva fx di sini lengkung, seperti ini. Jadi diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu horizontal. Nah, ini seperti ini ya, muter. Nanti karena batasnya A ke B, nah, jadi dia seperti apa saya bilangnya? Kayak gelas jadinya kan, kayak gelas atau wadah. Alasnya lingkaran, atasnya juga lingkaran, gitu. Nah, benda ini pejal, artinya diisi tengahnya. Nah, isi di dalamnya itulah yang akan kita hitung. Nah, yang pertama, di sini ada 3 metode ya kan. Jadi kalau sudah baca modulnya, ada 3 metode. Metode cakram, cincin, dan kulit tabung. Nah, untuk cakram dan cincin itu sebenarnya mirip saja ya, Adik. Dia sama-sama dikuadratkan. Cuma kalau untuk metode cakram, identik dengan satu kurva. Kalau untuk metode metode cakram, metode cincin ya, metode cincin maaf. Kalau cakram dia identik dengan satu kurva, kalau cincin dia dengan 2 kurva nanti. Nah, hitung kurva yang diambil adalah hasil selisih atau pengurangan dari 2 kurva tersebut. Nah, yang pertama kita bahas mengenai metode cakram, jadi satu-satu saja kita ambil contohnya ya. Untuk berikutnya adik-adik bisa coba sendiri atau ulangi sendiri di catatan. Nah, ya, satu soal saya terangkan, nanti kembangkanlah. Nah, di sini ada daerah D, yaitu himpunan tutup ya, himpunan dari X ke Y. Kumpulan titik X, Y, dengan batas X-nya itu antara A ke B, batas Y dari 0 ke Fx. Nah, di sini kita sudah punya sumbu kartesius, sumbu X dan sumbu Y, batas X-nya itu dari A ke B, ya kan? Batas Y-nya itu dari 0, ini titik Y sama dengan 0 itu kan sumbu X. Nah, dengan kurva Fx. Nah, jadi dibatasi A ke B, garis tegak lurus, garis tegak di sini, A-nya tegak, B-nya juga tegak. Oh, Y-nya 0, dari 0 sini ya, sumbu X-nya, dan Fx, nah, ya, yang lengkung-lengkung ini. Kalau diarsir, bentuklah dia daerah D, ya, yang diarsir hitam ini, abu-abu ya, daerah D. Nah, kemudian diputar terhadap sumbu X, ya, ada diperoleh seperti wadah, ya, seperti vas bunga, tapi dia vertikal, horizontal, ya kan, kayak dibaringkan gitu. Bawahnya lingkaran, atasnya juga lingkaran ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan diputar ke sini. Ya, kalau kita logikanya aja kan gini dia, Dek. Kita panjanglah sini ya kan, si A. Ini maaf kalau gambarnya enggak lurus-lurus ya kan. Di laptop ya gini lah dia, Dek. Nah, kira-kira begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi tarik, terus ini dibuatlah, karena dia apa namanya, diputar. Nah, kita undo dulu. Ini ya. Kemari. Nah, seperti gelas atau vas bunga. Nah, ini juga
Kayak gini dia. Nah, dua ini juga berbentuk lingkaran, ya, alas dan atas. Nah, gitu. Hampir mirip ya. Cuma ini mungkin diperkecil, jadi dengan seperti ini kira-kira gitu loh. Kan dia diputar terhadap sumbu X, ya kan. Jadi seperti vas bunga yang dibaringkan ke arah kanan. Gitu kira-kira. Nah, untuk menentukan volume benda putar ini adik-adik harus kita gambar dulu kurvanya ya. Wajib menggambar kurva terlebih dahulu. Jadi nanti kalau soal UAS atau kuis tugas nggak ada lagi ya, kemarin aja. Untuk UAS nanti ini ada soal digambar dulu adik-adik. Jangan langsung ke rumusnya terus langsung dicari hasilnya, itu nggak bisa ya. Kenapa harus digambar? Karena kita harus tentukan terlebih dahulu batas A dan B-nya. Kalau terhadap sumbu X, nanti kalau terhadap sumbu Y ada C dan D. Nah, ya. Kalau nggak digambar, tidak tahu jelas ya di mana titiknya itu nggak nampak ya. Gitu. Paham ya? Jadi harus digambar terlebih dahulu, baru dibuat rumus, baru dihitung. Nah, ini ada contoh rumusnya dulu untuk metode cakram. Delta V ekivalen dengan P kali F kuadrat X delta X. Nah, delta X di sini adalah arsiran yang ditarik terhadap sumbu putarnya. Nah, nanti ada catatannya, Adik. Kalau diputar dia terhadap sumbu X untuk metode cakram dan cincin, arsiran delta X-nya itu tegak lurus terhadap sumbu putar. Gitu ya. Tapi kalau metode kulit tabung, nanti arsiran delta X ini atau delta Y itu tegak lurus dengan sumbu putar. Sejajar. Kalau yang cincin dan cakram itu yang tegak lurus. Kalau yang dia sejajar, kulit tabung. Ya. Metode kulit tabung dia sejajar, arsiran delta X-nya. Kalau metode cincin dan cakram, dia tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, si delta X ini berubah jadi dx ya. Untuk menentukan volume benda putar, kita integralkan, jadi pi-nya tetap. Nah, integral dari f kuadrat x delta x, f kuadrat x dx, ya, batas bawah A, batas atas B. Tentukan AB-nya ini harus digambar. Jadi ini nggak berbentuk lingkaran seperti ini ya kan. Tergantung kurvanya. Kalau kurvanya lengkung, ini luarannya ini kan lengkung. Tidak kayak ini melulu ya, ini kayak cakram gitu. Tidak melulu seperti ini. Ya, sesuaikan dengan gambar kurvanya. Kalau kurva bentuk vas bunga atau bentuk gelas, disesuaikan gambarnya. Contoh, nah kita langsung ke contoh. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Nah, jadi yang kurva parabola ke atas ini kan X kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kenapa nggak ke kiri, Bu? Nah, karena batasnya ada. Sumbu X, ya, dia si Y sama dengan X kuadrat itu dibatasi oleh sumbu X. Ini sumbu X ya, yang datar. Garis X sama dengan 2 yang atas. Nah, ya, jadi otomatis yang dihitung kurvanya itu adalah yang diarsir. Ya kan? Tidak ke arah kiri, tapi ke arah kanan. Nah, dia diputar terhadap sumbu X. Ya, diputar terhadap sumbu X, ini ada pemutarnya. Simbol pemutar. Kalau kita lihat hasil putarannya itu kan seperti ini ya. Jadi ini saya tarik garis tambahan. Kira-kira seperti itu. Nah, dia kan seperti ini dia. Nah, gitu ya. Ini kayak apa itu? Gelas koktail, tahu ya, Dede? Tapi dia ke arah kanan ya. Ke arah sumbu X positif. Kalau kita lihat tutupnya itu lingkaran, tapi bawahnya runcing ya. Nggak punya alas dia ya. Bawahnya runcing. Nah, gini dia. Benda putarnya tuh seperti itu. Ya kan? Nah, inilah yang akan kita cari volumenya. Nah, rumus volume benda putar tadi sudah I dikali fx kuadrat dx, delta x ya kan. Nah, diubah ke integral pi dikali integral fx kuadrat dx. Deltanya berubah jadi d. Nah, tadi kurva pembatasnya adalah x kuadrat. Kita kuadratkan x pangkat 4 ya. Pi tetapi x kuadrat pangkat 2, x pangkat 4, delta x. Diintegralkan, batasnya dari 0 ke 2, karena harus digambar dulu. Makanya kita dapat titik 0,2 itu dari sini ya, Dedek. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ya kan?
Nah, integral dari X pangkat 4 adalah 1/5 X pangkat 5. Nah, disubstitusi nilai X-nya 2 pangkat 5, 32/5. 0 pangkat 5 juga 0, jadi nggak dihitung ya. Tinggal 32/5 pi, satuan volume. Ya. Jadi kalau di sini tidak ditulis satuannya apa, adik bikin nanti satuan volume. Ditulis ya, satuan. Ini agak sulit kita menggunakan laptop. Kalau di papan tulis, kita semester ganjil ada wacana tatap muka ya, adik. Ya mudah-mudahan terlaksana lah ya. Tapi nggak matematika 2 lagi jadinya. Udah semester 3. Mungkin ada matematika diskrit. Di semester 4 ada aljabar, ya, aljabar linear dan sebagainya. Nah, seperti itu. Pakai satuan volume. Kan? Berikut untuk contoh kedua, Dedek bisa coba sendiri. Ini yang diputar terhadap sumbu Y ya. Nah, pembatasnya nggak A dan B lagi, tapi C dan D. Di sini. Pemutarnya kan di sini ya. Arsirannya tetap dia tegak lurus, Dedek. Jadi ke arah sumbu X ya. Benda putarnya jadi seperti ini. Seperti pos bunga ya. Nah, menentukan volumenya jadi rumusnya berubah ya. F kuadrat jadi G kuadrat, X tadi X sekarang jadi Y. Karena kan tegak lurus dia di sini. Ya, jadi delta Y dia, Dedek. Nah, tapi konsepnya sama saja ya, nggak sulit ya sebenarnya, Dedek. Nggak sulit. Yang penting ada di gambar kurvanya, kemudian dia pemutarnya apa. Udah. Nah, terus kalau pakai metode cincin atau cakram, si delta X-nya itu atau delta Y tegak lurus dengan sumbu putar. Ya. Ini kan sumbu putarnya kan sumbu Y kan. Nah, delta Y-nya itu kan ke arah kanan jadinya. Tegak lurus dia kan. Nanti kita bedakan dengan kulit tabung. Kemudian rumus kurvanya juga dikuadratkan, pembatas C dan D, karena menggunakan DY. Tapi kalau dia pakai DX, ini A dan B. Rumusnya ya, tapi untuk konsepnya DD itu sama aja. Mau sumbu X atau sumbu Y, konsepnya kita harus pegang. Ya, jangan lari dari konsepnya. Nah, ini contoh berikutnya. Pemutar terhadap sumbu Y, kan, arsiran Y-nya kan ke arah kanan, sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu putar. Ya. Oke, yang kedua untuk metode cincin. Metode cincin persis dengan cakram, cuma dia dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini kurva HX dan kurva GX. Kan gitu. Kalau ini diputar, daerah D-nya ini dibentuklah benda putar juga, Dedek. Ya, tapi dia di tengahnya ini kan kosong nih. Di atas sumbu X ini kan kosong ya. Karena kan daerah arsiran D kan yang di atasnya ini. Nah, kalau diputar kan dia yang ini berisi atas dan bawahnya. Tengahnya ini kosong. Ya, beda dengan yang satu kurva. Kalau satu kurva kan gini, tengahnya ini penuh. Pejal dia. Kalau Dede belajar fisika kan benda pejal ya. Tengahnya tuh berisi. Atau kayak bola bowling. Nah, atau bola lempar cakram, tahu Dede? Kan padat bolanya ya. Tidak seperti bola sepak bola atau bola basket atau bola voli kan kosong. Nah, itu mirip yang metode cincin, tengahnya kosong kayak bola voli tadi. Kalau yang ini kan tengahnya pejal, padat ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Rumus yang digunakan adalah selisih dari kedua kurva tersebut. Nah, di sini kan H kuadrat X dikurang G kuadrat X gitu. Kalau metode cakram cukup satu saja. F kuadrat X delta X. Kalau ini H kuadrat X dikurang G kuadrat X dx. Nah, gitu ya. Untuk pi-nya sama, pembatas AB-nya juga sama. Ya. Pembatas Y-nya yang berbeda. Batas bawahnya GX, batas atasnya HX. Kalau tadi kan batas bawahnya 0. Ya, sumbu X-nya itu sendiri batas bawah.
terus batas atasnya fx, ya kan? Kalau ini enggak, batas bawahnya gx kurva, batas atasnya juga kurva hx. Nah, jadi dihitung selisih antara dua kurva tersebut. Contoh, kita ambil satu ya biar nampak bedanya dengan yang metode cakram. Ini metode cincin. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat yang lengkung ya, lengkung ke atas, sumbu X yang datar ini, garis X sama dengan 2 yang tegak, terus dia diputar terhadap garis Y sama dengan -1. Pemutarnya atau sumbu putarnya yang ini ya, Dedek, yang di bawah sumbu X, dengan jarak satu satuan, kan ke bawah -1 ya, Y sama dengan -1. Nah, garisnya ini sumbu putarnya. Jadi, kalau kita buat benda putarnya, berarti kan ini satu satuan ya, berarti jarak kemarin juga satu satuan, sekitar di sini dia. Nah, digarislah kemari ya. Nah, kira-kira di situ. Ini saya tarik. Ini sepanjang X kuadrat ke bawah. X kuadrat ke bawah, ini X kuadrat itu dari sini loh, Adik-adik. Ini kan satu satuan, jarak ini ke sini kan 1 ya. Ya kan? Nah, jarak ini kemarin juga satu satuan. Sehingga untuk kurva yang ini, yang lengkung, dia bukan X kuadrat saja, tapi X kuadrat tambah 1. Ini dia. Nah, ya. X kuadrat tambah 1. Nah, ini tetap ditambah saja garisnya. Sehingga bentuk benda putarnya jadi seperti ini. Nah, gitu. Alasnya itu lingkaran, Adik-adik. Dia kayak vas bunga juga, kayak apa ya? Iya, vas bunga, ya. Tapi bawahnya itu lingkaran, atasnya juga lingkaran, ininya juga lingkaran. Nah, kenapa alasnya jadi bentuk lingkaran? Karena jarak dari sumbu putarnya itu ke bawah kurva itu sepanjang satu satuan ya, dari -1 ke sumbu X ke 0. Nah, ini kan satu satuan, berarti dari satu satuan juga -1 ke bayangannya kan, ini kan bayangannya nih yang bawah. Nah, bayangannya juga sebesar satu satuan. Nah, jarak ini jadi 2 satuan dia. Nah, kan gitu, diameternya jadi 2 satuan. Sedangkan yang ini diameternya jadi X kuadrat tambah 1. Gitu. Jari-jarinya X kuadrat ditambah 1. Ini juga X kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, untuk menghitung volume benda putarnya, delta V sama dengan pi, tetap pi ya. Karena kita pakai metode cincin, kurva Hx-nya itu adalah X kuadrat tambah 1. Dedek. Bu, kenapa tambah 1? Kan di sini X kuadrat. Ya kan? Kan gitu ya pertanyaan kita ya. Nah, karena dari 0 ke sumbu atasnya ini, itu kan X kuadrat ya, Dedek. Tapi kan sumbu putarnya kan Y sama dengan -1. Ada jarak lagi dari kurva X kuadrat ke arah sumbu putarnya. Nah, jadi rumus Hx-nya itu berubah jadi X kuadrat ditambah 1. Inilah Hx. Jadi Hx kuadrat, X kuadrat tambah 1 kuadrat, kan gitu ya. Terus Gx-nya yang mana, Bu? Yang batas bawahnya, yang ini. Nah, yang ini jadi batas bawahnya. Garis Y sama dengan -1. Inilah dia yang dikuadratin. Ini Hx-nya, ya. Hx. Yang ini Gx-nya. Nah, agak susah ya ngetiknya ini. Nah, ini Gx. Ya kan? Ini dikuadratin. Ini juga dikuadratin. Nah, dikuranglah ya selisih. Karena menggunakan metode cincin tadi. Kalau cakram dia tidak ada pengurangan. Tidak ada selisih dua kurva. Karena kurvanya cuma 1. Nah, ini karena kurvanya 2, pakailah selisih jadinya. Nah, X kuadrat tambah 1 kuadrat, kita jabarkan jadi X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Untuk yang 1 kuadrat yang ini, yang Gx, ya, 1 kuadrat tetap 1. Nah, ya. Terus 1 kurang 1 jadi 0, tinggal X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat saja.
Delta X tetap delta X, Pi-nya tetap Pi. Nah, inilah yang akan kita integralkan. Nah, jadi volume sama dengan Pi kali integral 0 ke 2, karena batasnya dari 0 ke 2 ya kan. Integral dari X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat, yang ini diambil. Yang delta X jadi dx. Kalau volume dia delta X, kalau sudah diintegralkan berubah jadi dx, arsirannya itu. Nah, ini kita selesaikan, X pangkat 4, X seperlima X pangkat 5, 2X kuadrat integralnya 2/3 X pangkat 3. Substitusi nilai 2 diperoleh. Kalau disubstitusi nilai 0 kan ini jadi 0 ya, nggak ngaruh dia. Nah, kita ambil yang substitusi 2, 32/5 ditambah 16/3. Ya kan? 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16/3. Kali Pi, hasilnya 186/15 Pi, satuan volume. Ya, satpol dibuat ini, satuan volume. Itu metode cincin. Ini mirip kayak cakram. Cuma untuk cincin itu biasanya pakai 2 kurva. Sehingga ada selisih pada rumusnya. Kalau cakram dia langsung 1 kurva saja. Langsung dihitung volumenya dengan F kuadrat X. Nah, bagaimana dengan kulit tabung? Nah, ini ya. Metode yang ketiga, kulit tabung. Ini dia mirip seperti cakram. Di tengahnya itu kosong, kayak donat ya. Oh, ada deh. Ini kan kosong nih. Daerah arsirannya kan D. Kalau diputar terhadap sumbu Y, ke sini, ya kan? Diputar vertikal. Ya, di tengah ini kan kosong nih. Kosong. Yang ini berisi, pejal dia. Jadi mirip kayak donat, tapi atasnya lengkung, bawahnya lingkaran, datar. Nah, mungkin ada, kebayang lah ya, kira-kira. Gambar ini mirip kayak donat, atasnya lengkung, ada lengkungan, bawahnya ini datar. Tapi yang tengah di sini lingkaran dia, kayak tabung. Nah, yang ini kan kosong nih, kosong. Yang inilah dia kosong. Yang D kita putar terhadap sumbu Y, diperolehlah lingkaran, apa namanya tuh? Kayak donat tadi bilang, kayak tabung tapi tengahnya kosong. Bedanya apa Bu dengan cakram dan cincin? Kalau kulit tabung, dia arsiran delta X, delta Y-nya itu sejajar dengan sumbu putar. Rumusnya juga beda. Dia pakai 2 pi. Ya. Kalau cincin dan cakram pakai pi saja satu. Nah, ini 2 pi, kemudian dikali X, kemudian dikali Fx, delta X. Ya. Yang penting sini adalah X dan Fx-nya. X-nya itu apa? Jari-jari alas. Fx-nya apa? Kurvanya. Gitu ya. Dikali dengan 2 pi. Nah, nanti si delta X ini kan berubah jadi dx kan kalau diintegralkan. Batasnya juga A ke B. Jadi harus digambar juga. Nah, untuk UAS nanti, bebas adik mau pakai yang mana, tergantung soal ya. Tapi wajib digambar terlebih dahulu. Atau boleh bandingkan 2 metode. Metode cakram seperti ini, Bu. Cincin seperti ini, kulit tabung. Tapi hasilnya harus sama. Tapi tak mungkin ya kan, pasti gunakan satu metode saja. Nah, contoh. Ini kan kayak yang tadi, cuma dia diputar terhadap sumbu Y. Ya kan? Tentukan volume benda putar yang terjadi, ini kulit tabung ya. Jika daerah D, daerah yang lengkung sama garis, dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, yang ini, sumbu X yang bawah datar, dan garis X sama dengan 2 yang tegak. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, arsirannya yang mana? Dari yang ini ya, yang punya D. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu Y tadi, ini kan jadi gini ya. Nah, gitu ya kira-kira. Terus tariklah garis X sama dengan minus 2. Tarik terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, kira-kira beginilah. Yang tengah kosong ada deh, jangan kebalik ya. Yang tengahnya itu kosong, yang berisi yang saya arsir ini. Nah, ini yang berisi, ini yang berisi. Yang diarsir. Yang tengah kosong, jadi dia tidak berupa wadah. Berupa wadah juga sih, cuma kayak apa ya, kayak kolam. Kayak kolam jadinya. Ini atasnya
berbentuk lingkaran. Nah, bawahnya juga lingkaran. Ini juga lingkaran bawahnya nih, Adik-adik. Iya, berupa lingkaran. Sini. Nah, tapi tengahnya kosong, ada lengkungan, cekung dia. Yang berisi itu kiri kanan. Kebayang ya? Jadi volumenya adalah 2pi, ini udah rumus pakai 2pi, kalau cincin dan cakram pi saja. Dikali X, X itu jari-jari antara 0 ke arsiran delta X. Dikali X kuadrat itu terus dikali dx, delta X. Ya. Nah, X dikali X kuadrat, X pangkat 3, jadi volume benda putar adalah V sama dengan 2pi integral X pangkat 3 dx batas dari 0 ke 2. Integral X pangkat 3 itu 1/4 X pangkat 4, ya kan? Nah, 4 yang bawah coret dengan 2 yang atas ini. Tinggallah setengah X pangkat 4. 2 pangkat 4, 16, bagi 2, 8, jadi volumenya adalah 8pi satuan volume. Gitu. Satuan volume, buat aja nih satuan volume. Ini kan nggak ada satuannya ya kan? Jadi kalau ada soal nanti, ini saran Ibu, oh ini kan banyak contoh ya, Dedek. Banyak sekali contohnya. Ini juga contoh di slide 17, 18, 19, 20. Itu contohnya banyak. Nah, itu coba di catatan masing-masing. Ya. Bedakan antara soal yang satu dengan yang lain. Nah, di situ ada catatan. Nah, tadi catatannya. Ini ya. Nih, untuk metode cakram atau cincin, irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Untuk metode kulit tabu, irisan dibuat sejajar dengan sumbu putar. Nah, ini contohnya metode cincin ya. Sumbu putarnya Y sama dengan 4, sejajar dengan sumbu X. Arsirannya kan tegak. Ya, si delta X ini kan tegak. Nah, terus untuk yang ini metode kulit tabung, arsirannya apa namanya itu? Sumbu putarnya kan Y sama dengan 4. Sejajar sumbu X, jadi sumbu arsiran DY-nya adalah atau delta Y-nya sejajar dengan Y sama dengan 4. Ini ya, sejajar. Kalau yang ini tegak lurus ya, bedakan Adik-adik. Lurus. Kulit tabung dia sejajar. Ini metode cincin, tegak lurus, sumbu putar. Ini juga metode cincin. Ini kulit tabung, sejajar. Sumbu putarnya apa? X sama dengan 3. Delta X-nya di mana sih? Sejajar kalau dia kulit tabung. Itulah untuk menentukan batasnya tadi. Terus untuk menentukan jari-jari alasnya juga, si X-nya itu. Nah, yang penting adik-adik perhatikan rumus-rumusnya. Beda antara cakram, cincin, dan kulit tabung. Kemudian digambar dulu, baru bisa ditentukan pembatasnya. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik. Kita aktifkan kamera sebentar. Gak ada kuis tugas lagi ya, nilainya udah yang kemarin itu aja Bang. Kalau ada tambahan itu untuk ada soal saya suruh kerjakan, ya nilai tambahan lah ya, atau keaktifan di forum diskusi, atau keaktifan ikut Zoom, itu saya hitung juga ya. Oke, agak rumit memang, tapi nggak sulit ya kalau kita tahu cara ngitung antar metodenya itu bisa, mudah itu sebenarnya Dedek. Karena rumus kurvanya pun nggak panjang kan, X kuadrat gitu-gitu aja, X pangkat 3. Bukti Zoom pertemuan 9. Jadi tinggal 2 kali Zoom lagi kita, pertemuan 12 dan 15 ya. Jadi itu wajib ikut Zoom. Oke, sampai di sini untuk pertanyaan-pertanyaan di forum diskusi kita lanjutkan. Sebentar, jangan di ini dulu Dedek, jangan dikeluarkan dulu, saya mau screen siapa-siapa yang ikut ya. Banyak. 29 orang. Berarti berapa orang nggak datang ya? Nggak ikut.
Ya, biar nampak. Pertemuan ke-9. Jadi yang nilai kosong itu kalau adik-adik tidak bayar BPP atau absensinya BB. Nah, baru nilai UTS-nya saya kosongkan. Tapi kalau terlambat ngumpul agak apa, ya masih masuk ya nilainya. Nggak apa-apa sih. Cuma jangan disengaja juga, adik-adik. Ya, jangan disengaja, maksud Ibu. Kalau memang terlambat, sangat terpaksa, ya silahkan. Tapi kalau disengaja, ya, mana itu? Ini Muhammad Fatih, paling bawah. Ini, oh ada yang di tengah ya. Sebentar. Oke. Kok ke B pula saya kirim? Salah. Oke, udah ya. Jadi silakan lanjut di forum diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.